Kemudian kalau zaman dulu itu kan istilahnya masih market share ya, bukan marketplace. Kayak toko bagus, kemudian dulu ada apa namanya forum ya Pak Kaskus kayak gitu. Nah itu semuanya tak pasangi. Dan kemudian kurang lebih ini aset digital yang saya punya yang gede-gede ya, yang cukup gede. Kalau enggak kayak misalnya blogspot ini saya punya beberapa yang masih aktif sampai sekarang pun masih kita uploadi ya, jadi kita uploadi. Kemudian kayak ini yang fanpage karena memang kemarin selalu ngacunya ujung tombaknya di sana, akhirnya ya alhamdulillah udah followernya sekitar 858.000. Kemudian ada yang lain-lain ini yang sebagai selingan lah 30.000, 100.000. Kemudian website juga kita ada beberapa website. Instagram juga sebenarnya ada beberapa lagi yang puluhan ribu, yang tujuannya sebenarnya buat supporting, jadi bukan buat jualan. Kalau yang utama sebenarnya ada satu ini yang sekarang 114.000 follower. Sementara itu sih, kalau ada yang mau ditanyakan boleh. Iya. Ya Mas. Jadi saya sudah satunya Mas sudah. Dari aktivitas kita dulu kalau mau jadi reseller ada dua cara. Ada yang bayar, jadi ada yang bayar 100.000 itu. Makanya yang sekarang itu udah nggak kita jalanin. Jadi 100.000 nanti jadi reseller kita. Karena kita ngerasa itu kayaknya kok kurang ini ya, kurang manfaat juga buat orang lain. Akhirnya sekarang cukup beli 3 baju. Jadi di awal beli 3 baju di kita udah bisa jadi reseller. Udah gitu aja. Jadi kita kasih yang memudahkan buat mereka. Keunggulannya apa di kita ya? Keunggulannya kita produknya banyak gitu kan. Kalau yang di lain mungkin jual 1-2 produk gitu. Yang di kita udah banyak produk. Dan boleh artinya 3 baju pun itu kan milih dari brand apa aja, tapi boleh udah bisa ikut jualan yang produk-produk yang lain. Kalau misalnya mau daftar ke produk-produk yang itu sendiri-sendiri kan juga butuh dana yang lumayan sih kalau mau mulai. Enggak, mungkin ada lagi. Iya, enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ike Wurningsih, saya dari PPI Sidoarjo. Tujuan saya ke sini, hadir di sini itu karena melihat bisnisnya Panjenengan itu sama dengan bisnis saya, model bisnisnya. Jadi model bisnisnya itu adalah bukan sekedar satu brand, sama-sama di fashion maksud saya, tapi bukan hanya sekedar satu brand, misalkan brand apa gitu, cuma fokus di situ aja, sama-sama juga. Saya di sini mau bertanya ya Pak Andri. Mau bertanya ya Pak Andri. Sebenarnya banyak sekali list pertanyaan saya. Semua. Tapi nanti aja kita anuan sendiri ya Pak. Ini Kopi di sana. Ini saya nanya yang oke, siap. Kopi di sono. Kan rumahnya deket saya. Iya, kopi di sono. Rumahnya jauh. Saya tinggalnya di sini, di Surabaya. angkringannya deket saya ya. Nah, yang saya tanyakan itu ya kan di awal itu langsung gabung distributor di banyak brand atau satu dulu. Jadi maksudnya saya sebut A gitu ya. Ya dengan fokus di A dulu atau di langsung beberapa brand A, B, C atau gimana saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih.
kalau dulu yang kita jalanin ya itu tadi, pertama hanya di Kalosa ya, jadi istri saya cuma nemu satu brand Kalosa. Terus kemudian yang berikutnya, kalau saya harus daftar di apa namanya, di banyak brand lagi, saya perlu dana sing lumayan buat saya waktu itu ya, saya perlu dana lebih lah intinya. Kemudian akhirnya nyari yang waktu itu saya juga reseller, jadi saya cari lagi yang sekarang seperti saya ya, yang waktu itu web itu atau toko itu tak jadikan role model buat saya, buat contoh lah. Akhirnya itu ada brand itu, dia menjual banyak banget brand yang laku waktu itu. Jadi kalau di fashion kan memang udah biasa ya ganti-ganti, dan merek pun saya dari dulu sampai sekarang itu nggak ada yang bertahan karena selalu berubah itu tadi. Kayak misalnya sekitar tahun 2012 sampai tahun berapa, 2014an dulu kan yang laku kaos-kaos ya, gamis kaos yang gitu-gitu, kaos yang panjang itu dulu laku banget, dan itu dulu banyak dijual di satu website itu tadi. Akhirnya saya buka, saya jadi resellernya itu dengan target nanti saya harus bisa seperti web itu. Alhamdulillah sekitar beberapa tahun berikutnya, karena saya ngerasa kaos-kaos udah, sebenarnya istri saya sih bukan saya yang tahu perkembangan ini ya model. Jadi saya memutuskan ini udah nggak zamannya yang kaos ini, udah nggak banyak laku. Akhirnya geser ke barang-barang waktu itu, barang Tanah Abang atau barang-barang Tamrin City yang gamis-gamis pesta yang gitu-gitu, karena udah ngarahnya ke situ. Ya udah, yang itu kita tinggalin, dan ya nggak tahu kenapa ya, alhamdulillah di tempat saya rame yang website yang dulu saya jadikan role model kayaknya tutup. Ya mungkin karena itu tadi, karena mereka mungkin masih fokus di satu model-model itu aja, nggak berpindah ke tempat yang lain. Dan saya akhirnya pindah ke barang-barang pasar ya, barang-barang pasar waktu itu yang Tanah Abang, Tamrin City itu yang menurut kami banyak dicari orang waktu itu, dan memang benar sih. Tapi itu pun bergeser lagi ya, dari tahun segitu sampai tahun 2017-an itu udah mulai barang-barang Tamrin, barang-barang Tanah Abang itu udah mulai turun peminatnya. Jadi gamis-gamis pesta yang gede-gede itu udah turun, dan saya pun ke sana, ke Tamrin, ke Tanah Abang, ke supplier saya udah banyak yang sepi, udah banyak yang ngeluh sepi, datang gitu. Bahkan Tamrin City-nya sendiri itu sepi. Oh berarti mungkin pasarnya udah nggak di sini lagi, selera pasarnya. Jadi akhirnya cari-cari lagi di tempat yang lain. Itu sempat ini sih, karena kan kalau yang di Tamrin kan dulu relatif mahal ya, 300 sampai 600-an ribu. Kemudian itu sempat geser ke barang-barang Solo. Ya, karena muncul barang Solo itu bagus-bagus dengan harga yang lebih murah, kisaran 200-300, tapi udah dapet ya. Itu dulu sempat banter. Kemudian sekarang masa pandemi juga berubah lagi. Bahkan yang baju di atas 200 aja udah sepi gitu. Karena orang udah mungkin buat apa gitu kan, baju-baju pesta. Akhirnya kita lihat, oh ya karena orang di rumah gitu kan, kebutuhannya paling homey dress gitu, bahasa sekarang daster gitu kan. Ya wes kita jualan daster. Turun, kalau dibilang turun jauh omsetnya pasti. Karena dari yang awalnya sekali penjualan saya bisa 200-300 ribu, turun dari 100 ribuan gitu kan. Bahkan di bawahnya 50 ribuan juga saya jual. Tapi selama itu membuat saya bisa bertahan dan alhamdulillah masih profit, ya udah saya jalankan yang itu. Jadi intinya panjenengan itu tidak fokus untuk membesarkan brand yang di dalam jenengan gitu. Jadi misalkan sebut saja seperti saya ini kan juga banyak brand juga sama. Ada Moza, ada Audina, ada bla 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 itu ya. Jadi jenengan tidak membesarkan misalkan Mozanya atau Audinanya boten nggih. Jadi jenengan membesarkan
Abiti style-nya gitu. Jadi brand apa aja kalau laku wis kasro ae gitu ya intinya ya. Oke, makasih Mas. Ya, ya jangan. Ya memang kan konsepnya dari awal kan Abiti itu bukan brand baju ya, tapi toko. Jadi kayak Indomaret, kayak Matahari gitu kan. Nih, monggo kalau ada pertanyaan lagi. Yang dicari pasar berarti ya. Pokoknya Iya, dicari pasar. iya tetap saya yang cari pasar dan masih tetap dalam koridor muslimah ya bagi tempat saya. Gitu. Ya, ini Pak. Ya. Assalamualaikum, nama saya Miftah, DPI Surabaya. Kurang kenceng. Promosi ya. Kurang kenceng. Masih single. Ya, single. Pak Miftah Surabaya single ya Pak ya. Perjelas Pak. Ini ikut video ini kan bisnis online shop ya. Berarti semuanya serba online. Saya ingin tahu proses pembelajaran Mas Andrio ya. Dari banyak marketplace, paneling atau dari online shop itu dari awal memang sengaja dianggarkan khusus ya untuk belajar banyak iklan online atau belajarnya sendiri. Karena saya kan baru memulai online-nya itu. Apakah dulu diinvestasi jadi menguasai Facebook dulu, habis itu Google Ads dulu, Instagram dulu atau gimana? Apa memang ada investasi khusus? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Miftah dari Surabaya yang masih single. Ya, kalau dibilang investasi Pak, ya pasti saya investasi. Cuma kan balik lagi itu tadi, yang ukur 3 kemampuan tadi, kemampuan otak, waktu, biaya. Ya, kalau dibilang investasi, ya. Tapi kalau dibilang saya banyak investasi biaya untuk belajar, saya nggak banyak. Jadi saya jarang mengikuti workshop atau kelas-kelas gitu kan, yang mahal-mahal itu saya jarang. Akhir-akhir aja ini ya alhamdulillah karena ada rezeki itu kan baru ikut. Kalau dulu belum banyak rezeki ya saya nggak banyak investasi di sana. Meskipun kalau dibilang ada dana ya insya Allah saya ada. Ya, tapi saya jarang ikut. Jadi kalau saya lebih seneng sebenarnya pengen komunitas. Jadi kalau ini gini sih, kalau ikut-ikutnya kayak gitu itu nggak banyak yang ilmu yang dalam-dalam sampai keluar. Itu mesti ilmu keluarnya itu sesi malamnya. Jadi workshop gitu kan, workshop sehari 2 hari gitu. Workshopnya itu ilmunya ya wis itu aja, atau kalau enggak kulitnya aja. Nah nanti kalau perlu lebih pasti sesi malamnya, ngopi lah sama pembicaranya yang kayak gitu itu. Mesti itu yang lebih dalam galiannya. Kalau enggak ya kayak di sini teman-teman PBI Surabaya kan udah ada komunitas itu ya. Ya biasanya dari brainstorming atau tukar pikiran di situ sih yang banyak. Saya juga ada temen yang satu grup gitu yang memang kita ada berdelapan gitu kan. Itu kita yang dapat ilmu banyak ya di situ karena masing-masing saling support gitu. Memang yang satu ada yang pinter website gitu kan, yang satu pinter ini, yang satu pinter ini gitu. Ya alhamdulillah bisa ketemu lah di situ. Jadi kalau dibilang investasi ya investasi waktu dan otak ya banyak di situ. Tapi ya, kalau investasi uangnya enggak banyak. Enggak. Ya, Miftah. Ya. Insya saya akan belajar dulu itu juga. Siap. Oke. Moga yang lain kalau ada pertanyaan. Iya, Mbak. Oh, Mbak Sasti dulu. Iya, dulu. Mau nanya nih, bisnis ini kan kemarin beralih ya. Jadi mau nanya kalau misalnya gimana caranya kita nggak mengalami kenapa kok langsung menemukan ini terus bisa langsung fokus serius terus bisa apa ya
Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Makanya ini nanti yang ini kan tadi saya banyak bicara sistem ya sama apa cara saya. Kemudian karena kemarin katanya Mas Andi nanti ada 2 sesi bener ya Mas ya. Makanya nanti yang siang insya Allah saya akan bahas masalah tim, gimana saya apa di dalam tim saya ngelola tim saya seperti apa sih ya. Nah nanti bakalan sesi siang yang akan saya bahas ya sedikit-sedikit apa yang saya tahu lah dan saya sharingkan. Kalau masalah konsisten tadi ya gimana Mbak, nggak ada jalan yang lain. Artinya kan saya memang waktu itu kan udah keluar kan, udah keluar ya mau nggak mau ya saya jalanin di situ gimana caranya supaya bisa besar. Keluar dulu ya Pak ya? Apa? Keluar dulu berarti ya Pak ya? Hijrah. Keluar dulu tapi dengan perhitungan. Karena saya tipenya bukan yang pemberani gitu ya. Ada kan teman-teman yang memang ya udah bakar aja dulu kapalnya gitu, langsung jadi nyemplung ke situ gitu kan. Saya bukan tipikal yang pemberani seperti itu. Jadi akhirnya saya waktu itu ngitungnya gini. Istri tadi kan Pak suruh ngitung pendapatannya seperti apa. Jadi saya lihat grafiknya, oh iya naik. Meskipun kalau secara nominal kecil gitu kan, tapi dari grafiknya kelihatan naik. Berarti ini kan baru dikerjakan 1 orang, baru istri saya saja gitu kan. Dan saya juga mengerjakannya baru malam aja. Berarti kalau misalnya saya bisa seharian mengerjakan itu, membantu untuk marketingnya, dan dia fokus untuk cari barang sama fokus untuk jualinya, berarti ya insya Allah bisa dong gitu, lebih besar gitu kan. Ya tentunya dengan keyakinan sih, dengan keyakinan dan melihat dari itu tadi hitung-hitungan. Terus kemudian dengan persiapan saya waktu itu ya, saya lihat tabungan. Kira-kira saya nggak bekerja kalau masih 6 bulan atau mungkin setahun kalau apa puasa gitu insya Allah masih cukup gitu perhitungan saya waktu itu. Jadi paling enggak 6 bulan, perhitungan saya 6 bulan saya masih bisa bertahan gitu. Dengan target paling enggak 3 bulan harus sudah naik. Harus sudah naik dari yang sebelumnya. Jadi kalau diproyeksikan dari tadi kan yang misalnya grafiknya gini selama 6 bulan dengan 2 bulan dikerjakan bareng harusnya lebih naik gini dong 3 bulan ya itu perhitungan kita. Tentunya rezekinya tetap lagi tak balikin ya kalau Allah berkenan ngasih rezeki ke saya ya alhamdulillah. Allah berkenan, Allah ngasih rezeki ke saya, ditemuin sama tim-tim yang hebat, teman-teman yang hebat itu. Iya. Belum. Karena waktu itu apa ya? Sebenarnya kalau passion jualan juga enggak juga, Mas. Saya enggak ada basic jualan, artinya keluarga juga bapak dari negeri ya gitu-gitulah. Istilahnya juga orang tuanya juga pegawai gitu. Jadi kalau di bisnis sebenarnya nggak ada role model dari keluarga atau passion di situ juga sebenarnya nggak ada. Kalau dulu motivasi saya terbesar keluar itu deket sama anak. Dulu motivasi saya terbesar itu. Jadi kalau ngukur dari materi, memang waktu itu ya alhamdulillah saya ngerasa saya cukup gitu kan. Saya kerja di BUMN dengan posisi yang lumayan, gajinya juga lumayan. Insya Allah bisa lah saya menghidupi anak istri saya dengan layak gitu kan. Tapi waktu itu saya mikir, ini loh saya ketemu sama anak itu aja 2 minggu sekali gitu. Kadang kalau saya posisi di Jakarta lah paling deket gitu kan, itu seminggu sekali saya masih baru pulang, dan itu cuma 2 hari atau 1,5 hari lah ketemu aktif. Dari situ saya mikir nanti tahu-tahu anak gede misalnya, anak saya udah besar dan posisinya ya alhamdulillah kalau bagus ya. Kalau ternyata nggak bagus, nggak sesuai dengan keinginan saya, mau nyalain siapa gitu kan? Nggak mungkin juga nyalain istri, wong saya sendiri nggak ada di situ gitu kan. Akhirnya saya mikir, ya Bismillah,
kumpul baik keluarga sama jalanin usaha itu, sama dicarikan cari jalan. Ya tentunya tetap karena dulu baca bukunya Ipo ya, ada 2 bidadari, akhirnya ya bidadari ibu sama istri ya, saya tetap minta restunya itu yang lama dari resign itu. Jadi tiap kali pulang gitu, kalau istri mendukung banget karena kan seneng. Yang pertama jarang ketemu, kalau saya mau resign pasti akan ketemu, insya Allah ketemu tiap hari gitu kan. Cuma dari sisi orang tua itu yang agak susah. Cuma saya tetap minta restu, bu saya pengen resign kayak gini, udah lapor gitu kan, masalahnya apa kayak gitu. Nah itu yang agak susah, karena ngerasa kamu sekolah harus gugur tak sekolah no gitu kan. Kok malah kerjaan wis enak kok malah metu gitu. Nah, ngasih pengertian itu yang agak berat. Tapi insya Allah dengan itu tadi udah dapat restu, enteng lah akhirnya buat jalanin usahanya gitu. Terima kasih. Monggo. Marketingnya itu kan di awal-awal itu kan mungkin tadi disebutkan bahwa dengan modal yang tanpa modal lagi ya. Nah itu kan untuk biar efektif pemasarannya itu di sini kan jenengan kan fokus ke Facebook ya. Nah itu di awal itu pakai Facebook yang berbayar atau mungkin yang asal posting di sosial media itu aja. Di awal asal posting, di awal ya Pak. Ya. Jadi tahun 2010 itu kan istri saya jalanin ya full posting. Jadi cuma posting malah cuma di satu media itu aja, Facebook fanpage, udah itu aja. Follower juga nggak banyak, dan follower kan ya bertambah-tambah sendiri. Dipromosiin juga itu tadi semampu saya, tak pasang link ke mana, ke blog-blog kalau gitu kan, kalau enggak ke forum-forum. Dulu ada beberapa forum jual beli kayak gitu, kalau cari baju muslim ke sini gitu, ada dulu itu iklan baris gratis kayak gitu itu tak pasangi saat nemu nih. Jadi saya browsing iklan baris gitu kan, ketemu ada dulu Indo itu ya, saya nggak lupa, tapi banyak, ada Kaskus, ada apa, misalnya Kaskus yang forum jual beli gitu, ya tak pasangi di situ, cari busana muslim gini-gini, ini kesini gitu, pasang link, pasang nomor telepon, itu benar-benar gratisan. Tapi yang full konsisten diupload ya dari Facebook fanpage-nya itu benar-benar gratis. Sampai saya keluar tahun 2011, saya ngerasa udah mulai dengar FB Ads gitu kan. Apa sih FB Ads, cuma nggak ada yang latih tahun segitu, nggak ada orang yang buka kelas FB Ads, nggak ada. Saya coba sendiri waktu itu, saya coba mulai dari 25.000 gitu kan, nggak jalan, 50.000 nggak jalan, diudak-udak lagi 100.000 nggak jalan, terus sampai terakhir jalan itu budget 250.000 baru jalan. Cuman itu coba-coba ya, masih coba-coba karena nggak ada yang ngajari. Akhirnya coba 250.000 jalan, dan alhamdulillah ada kenaikan di fanpage-nya, yang beli juga udah mulai banyak gitu. Tapi nggak konsisten 250 juga, nyoba dikurangi, bisa nggak sih sebenarnya dikurangi, sampai bisa dikurangi ketemu 50.000, sampai ternyata dari peraturan Facebook sendiri turun sampai 20.000, 10.000 sekarang begitu. Nyoba sendiri Pak itu, tapi baru 2012 kan saya baru ngiklan. Sebelumnya ya benar-benar yang gratisan. Saya cari mana sih yang kira-kira bisa menaikkan penjualan saya. Kalau bahasanya orang-orang sekarang gandol jet ya, jadi jet mana yang bisa menaikkan penjualan kita. Misalnya yang sekarang memungkinkan marketplace, bisa dijual di Tokopedia, Shopee, Bukalapak, ya udah pasang di situ. Kalau misalnya cocoknya jualan di OLX, ya udah pasang di OLX. Kalau misalnya cocoknya di forum jual belinya Facebook, ya pasang di situ. Jadi yang mungkin mana itu yang kita jalankan. Atau
kalau misalnya targetnya yang anak muda yang notabene nggak banyak main itu tadi harus masuk di Instagram dan TikTok, ya udah kita jalanin yang itu. Adan. Iya.